Hai, pernahkah kamu menjumpai seseorang yang dahulunya adalah dokter di puskesmas di luar daerahmu, sekarang telah dipindahkan ke puskesmas yang ada di daerahmu? Atau pernahkah kamu menjumpai seorang yang dulunya adalah guru biasa, sekarang telah diangkat menjadi kepala sekolah? Nah, fenomena-fenomena tersebut merupakan contoh dari fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Dan fenomena ini disebut sebagai mobilitas sosial. Tapi apa ya mobilitas sosial itu? Nah, untuk mengetahui lebih lengkap lagi tentang mobilitas sosial, mari kita bahas pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kelas IPS Pak Heru bersama Bapak Herulian Formadi, guru IPS MTSN 5 Agam. Nah, materi kita pada hari ini adalah mobilitas sosial. Dan pada video kali ini, Bapak ingin setelah Ananda belajar nanti, Ananda bisa mampu menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial itu. Lalu Ananda bisa nanti mengidentifikasi jenis-jenis dari mobilitas sosial. Selain itu nanti Bapak harapkan juga Ananda bisa menganalisa atau menganalisis faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari mobilitas sosial. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu pengertian mobilitas sosial. Nah, perlu Ananda ketahui bahwa mobilitas sosial itu ada kata mobilitasnya. Mobilitas ini ternyata berasal dari kata mobilis. Mobilis itu artinya mudah dipindahkan atau bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, itu pengertian dari mobilitas. Sekarang pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri apa ya? Nah, untuk mengetahui ini, kita perlu tahu dulu pengertian mobilitas sosial menurut ahli-ahli sosiologi yang akan Bapak jabarkan seperti ini. Baik, pertama penjelasan mobilitas dari Paul B. Harten. Nah, menurut Pak Paul ini, mobilitas sosial adalah suatu gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Itu menurut Pak Paul B. Harten. Nah, yang kedua menurut Kimball Young dan Raymond Waymack. Nah, menurut mereka ini mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antar individu dan kelompoknya. Itu menurut mereka. Yang ketiga menurut Anthony Giddens. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi. Itu menurut Anthony Giddens. Nah, selanjutnya juga Harten dan Hahn berpendapat bahwa mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, dari berbagai pendapat para ahli tadi, kita dapat menyatukan pendapat mereka. Mereka mengutip kata perpindahan dan juga kelas sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, sampai di sini Ananda harus paham pengertian dari mobilitas sosial. Nah, setelah kita bahas materi yang pertama, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, Ananda harus mengetahui bahwa mobilitas sosial itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Horizontal itu berarti datar. Nah, itu mobilitas sosial horizontal. Dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal, yaitu naik ke atas atau turun ke bawah. Makanya mobilitas sosial vertikal ini terbagi juga menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas dan juga mobilitas sosial vertikal ke bawah.
Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang mobilitas sosial horizontal dan vertikal ini, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya tadi, seperti yang Bapak contohkan di awal video, yaitu seorang dokter yang dulunya bekerja di daerah lain, sekarang dipindahkan ke daerah kita, tapi masih dalam status sebagai dokter. Berarti kelas sosialnya tidak berubah, walaupun dia melakukan mobilitas sosial. Nah, yang seperti itu disebut sebagai mobilitas sosial horizontal. Lalu, yang kedua ada mobilitas sosial vertikal. Dan yang kita bahas dulu adalah mobilitas sosial vertikal ke atas. Mobilitas sosial vertikal ke atas ini juga disebut sebagai social climbing. Itu namanya bahasa Inggrisnya, social climbing namanya. Lalu artinya mobilitas sosial ke atas ini adalah mobilitas sosial yang terjadi di mana adanya peningkatan status sosial seseorang. Berarti dia dari bawah menuju ke atas. Contohnya seperti yang Bapak contohkan di awal juga, yaitu seorang yang dulunya adalah guru sekarang telah diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi mereka kelas sosialnya jadi naik. Itu namanya social climbing atau mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, selanjutnya juga ada mobilitas sosial ke bawah. Mobilitas sosial ke bawah ini juga disebut sebagai mobilitas vertikal ke bawah atau dalam bahasa Inggrisnya social sinking. Adalah mobilitas sosial yang terjadi di mana adanya penurunan status sosial seseorang. Tadi kalau yang climbing dia naik, kalau yang sinking berarti dia turun gitu. Contohnya adalah bisa dicontohkan sebagai bos. Ada bos di satu perusahaan yang perusahaannya telah bangkrut contohnya, lalu karena perusahaannya bangkrut dia tidak jadi bos lagi, jadi seorang pengangguran dan semua hartanya sudah hilang karena bangkrut tadi. Makanya itu disebut sebagai mobilitas sosial vertikal ke bawah atau dalam bahasa Inggrisnya social sinking. Nah, perlu Anda pahami 3 bentuk dari mobilitas sosial tersebut. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan sekarang kita bahas satu persatunya. Pertama, kita bahas dulu faktor pendorong mobilitas sosial. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama yaitu faktor struktural, di mana dalam satu kelompok masyarakat terdapat suatu struktur yang membagi kelas sosial masyarakat dari yang tertinggi ke yang terendah, seperti negara yang menganut sistem kekerajaan, dan juga ada masyarakat suatu daerah yang menganut sistem kekeratonan, yaitu di Yogyakarta. Status sosial yang tinggi otomatis diperoleh oleh keluarga presiden atau keluarga kekeratonan tersebut tanpa ada usaha untuk mencapainya karena sudah dibawa sejak lahir oleh keluarga mereka. Namun kita yang lahir dari keluarga biasa-biasa tidak perlu khawatir karena di negara kita, Indonesia, menganut sistem demokrasi di mana siapapun yang berkompeten bisa menjadi presiden melalui pemilihan umum. Faktor yang kedua yaitu faktor individu. Setiap individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berbeda-beda antar satu dan lainnya. Hal ini yang akan mendorong mobilitas sosial tergantung pribadi masing-masing individu itu sendiri. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial, di mana setiap orang dilahirkan dalam status sosial yang berbeda-beda tergantung kepada status sosial dari orang tua mereka. Orang yang tidak puas dengan status sosial yang dimilikinya maka akan berusaha untuk meninggikan dirinya, maksudnya adalah menaikkan status sosial mereka, seperti itu. Yang keempat, faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang berbeda-beda. Yang memiliki keadaan ekonomi yang tinggi atau yang baik, maka mereka akan lebih mudah untuk melakukan mobilitas sosial. Sedangkan orang yang memiliki keadaan ekonomi yang pas-pasan, mereka harus berusaha lebih keras lagi untuk memperoleh penghargaan atau penghidupan yang lebih baik lagi di masyarakat. Yang kelima, faktor politik. Keadaan politik suatu negara mendorong terjadinya mobilitas sosial. Negara-negara di mana di sana terdapat konflik atau perang,
maka masyarakatnya lebih cenderung untuk ingin pindah dari negara tersebut atau keluar dari negara tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih aman lagi. Makanya faktor politik dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang keenam, kemudahan akses pendidikan. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi akan mudah melakukan mobilitas sosial. Oleh karena itu, kemudahan untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya akan mendorong terjadinya mobilitas sosial. Oke, sekarang kita bahas faktor yang dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan seseorang terhambat pola pikirnya atau memberikan keterbatasan ruang gerak terhadap seseorang. Karena itu, kemiskinan sangatlah menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang kedua yaitu faktor diskriminasi. Diskriminasi ini adalah perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang dari ras, suku, dan agama tertentu. Jadi, orang yang dibeda-bedakan ini contohnya seperti zaman penjajahan dahulu, di mana orang Indonesia dibuat sebodoh-bodoh mungkin oleh penjajah, sedangkan pendatang yang dari Eropa diberikan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya oleh penjajah, sehingga ini merupakan bentuk diskriminasi dan menghalangi masyarakat Indonesia untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, sekian pembahasan materi kita pada video kali ini. Kita sekarang masuk ke kesimpulan dari materi-materi yang telah kita bahas pada video tadi. Lalu kesimpulannya adalah, pertama kita membahas tadi mobilitas sosial itu apa? Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lainnya. Mobilitas sosial ini bisa dibedakan menjadi mobilitas sosial horizontal dan juga mobilitas sosial vertikal. Kalau mobilitas sosial horizontal berarti orang tersebut masih dalam kelas sosial yang sama, sedangkan mobilitas sosial vertikal berarti sudah berbeda kelasnya. Mobilitas sosial vertikal ini ada namanya mobilitas sosial vertikal ke atas dan juga mobilitas sosial vertikal ke bawah. Lalu mobilitas sosial memiliki faktor yang bisa mendorong dan juga faktor yang bisa menghambat. Faktor yang bisa mendorong itu salah satunya adalah yang pertama faktor struktural, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor individu, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor sosial, dan yang keenam faktor ketersediaan pendidikan atau kemudahan akses dalam pendidikan. Lalu faktor yang menghambatnya adalah yang pertama kemiskinan dan yang kedua diskriminasi. Betul sekali. Nah, sekarang setelah membahas materinya tentu ada tugas mandiri dari Bapak. Silakan disimak tugas mandirinya. Nah, tugas mandiri kali ini untuk Ananda supaya lebih memahami materi ini, mari kita pertama perhatikan dulu lingkungan sosial kita masing-masing. Tentu dan sudah pasti ada yang pernah melakukan mobilitas sosial. Silakan Ananda amati pertama. Lalu setelah Ananda amati seseorang yang telah melakukan mobilitas sosial itu, silakan Ananda cari tahu dan ceritakan secara singkat bagaimana proses mobilitas sosial yang dialami orang tersebut. Setelah itu, Ananda tentukan jenis mobilitas sosial seperti apa yang dialaminya. Dan yang terakhir, tentukan apa faktor yang mendorong orang tersebut melakukan mobilitas sosial. Nah, itu tugas mandiri dari Bapak pada video kali ini. Silakan dibuat di buku latihan masing-masing. Oke, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan melalui video ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ananda semuanya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.